Megawati Hangasri Pertiwi, sosok yang membuat Indonesia akhirnya punya pemain putri yang abroad ke luar negeri karena skill dan juga karena pengalamannya. Tapi semakin tinggi ia terbang, semakin besar pula bayangan yang mengejarnya. Pertanyaan besar pun muncul. Ada apa sebenarnya dengan Mega? Mengapa penuh dengan kontroversi, banyak haters yang tidak suka, dan juga banyak hal-hal dari karirnya yang dalam tanda kutip seakan-akan dihambat? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak pernah ada sebelumnya negara Indonesia, negara besar dengan jutaan pencinta voli, akhirnya mempunyai seorang pevoli putri yang mampu menebus liga luar negeri. Mega direkrut dan masuk di tim elit di V-League Korea Selatan yang bernama Red Spark. Dia menjadi mesin poin, menjadi ikon, dan menjadi simbol bahwa Indonesia bisa. Dan Indonesia ada pemain putri yang bisa dibanggakan. Namanya viral, fansnya membludak, setiap pertandingan Red Spark seakan menjadi pertandingan timnas Indonesia walaupun Megawati hanya sendiri. Namun di balik itu semua, sebuah hal sedang tumbuh perlahan. Ekspektasi yang terlalu berlebihan dan terkadang tidak realistis. Mega dianggap harus selalu sempurna. Sempurna mencetak poin, sempurna beradaptasi, sempurna memilih klub, sempurna menyesuaikan hidup dengan keinginan orang lain, sempurna dalam hal kebugaran dan kesehatan tubuhnya, dan masih banyak lagi hal-hal lainnya. Fans lupa bahwa Mega bukan karakter anime. Ia bukan mesin pencetak poin tanpa batas. Ia adalah manusia dengan rasa lelah, rasa takut, dan keinginan untuk hidup normal. Dan ketika semua tidak sesuai dengan bayangan fans, cinta berubah menjadi komentar sinis, harapan berubah menjadi tuntutan, dukungan berubah menjadi tekanan, dan itulah yang terjadi sampai saat ini. Keputusan Mega tidak melanjutkan musim 2025-2026 bersama Respak sebenarnya hal biasa dalam dunia profesional. Kita tahu bahwa semuanya sudah diberitakan dan semua orang sudah melihat secara terbuka bahwa cedera lutut dan kelelahan fisik menjadi salah satu faktor utama yang mengapa Mega tidak memperpanjang untuk bergabung dengan Respak membela di musim yang baru. Gitu, Mega sempat mengalami cedera di lutut kanannya dalam final V-League 2024-2025. Dia mengaku kondisi fisiknya sedang tidak baik-baik saja karena musim yang panjang dan padatnya jadwal pertandingan dan juga keinginan untuk mati-matian membela timnya. Dia menyebutkan bahwa pemulihan ini memakan waktu yang cukup lama. Dalam wawancara, ia menyatakan bahwa cedera kaki atau otot sedang dalam penanganan. Tapi memang ini adalah sesuatu hal yang tidak mudah untuk dipikirkan, untuk dicerna oleh orang-orang yang mungkin tidak mengerti bahwa yang terjadi dengan Mega adalah sebuah kasus cedera yang tidak biasa dan membutuhkan pemulihan yang cukup lama. Tapi di mata sebagian publik gitu kan, netizen Konoha, oknum netizen Konoha ini bukan sekedar rotasi, ini adalah drama gitu. Ada yang menyalahkan klub, menyalahkan pelatih, bahkan menyalahkan Mega dengan banyaknya alasan. Padahal faktanya sangat sederhana, ini bisnis olahraga profesional, segala sesuatu bisa terjadi dan itu segala satu atlet yang lebih mengetahui apa yang terjadi dengan dirinya, kondisi tubuhnya, masa depannya, hak dia untuk menjalankan kehidupan pribadi dan kehidupan profesional, dan fans tidak berhak untuk mencampuri kehidupan pribadi seseorang dan karir seseorang. Dan Mega hanya mengikuti dinamika yang ada dalam hidupnya. Dan kita tahu bahwa kondisi Resmark memang berakhir tragis ya dengan tidak adanya Mega, dan dia dengan pemutusan kontrak meski ada tawaran yang menarik, misalnya ada penawaran dia boleh naik untuk menjadi quarter asing gitu kan, atau tetap jadi quarter Asia dan mendaftar lagi. Nah, namun Mega tidak menggubrisnya dan ternyata ya memilih untuk pulang kampung ke Indonesia walaupun akhirnya dia mengatakan dia ingin mengurus ibunya, masalah pribadi lain.
dan akhirnya Mega menikah, dan itu adalah skenario dari Tuhan yang berjalan dengan sendirinya, dan itu tanpa diminta. Dan itu akan menjadi alasan besar bagi para pembenci untuk selalu membenci apapun yang dilakukan oleh Megawati, karena tadi itu ekspektasi yang terlalu tinggi. Media Korea bahkan memuji Mega itu sebagai pemain istimewa meskipun dia memutuskan pergi, dan sampai sekarang dari semua legenda voli Korea, media, semuanya masih tetap menganggap Mega yang terbaik untuk kuarter Asia, dan berharap suatu saat nanti Mega akan kembali balik di V-League Korea Selatan, dan mereka tidak mempermasalahkan apapun yang terjadi dengan Mega, termasuk mereka tidak mau menggubris urusan pribadi Mega. Ya, benar adanya ya, soal cedera dan overuse itu mempengaruhi keputusan Mega. Itu adalah salah satu keputusan besar yang memang seakan tiba-tiba ya, karena selama ini Mega tidak terlalu membicarakan kepada publik. Ketika final itulah semuanya terbuka bahwa Mega mengalami masalah yang besar terhadap tubuhnya sendiri, terhadap cedera yang dia alami. Nah, ketika Mega memilih bermain di Indonesia, fans kembali terbelah. Ada yang mendukung, namun tidak sedikit yang menghujat keputusan itu. Mega harus tetap di luar negeri, ngapain sih? Dalam negeri bukan levelnya lagi gitu ya. Kenapa sih turun level? Sayang karirnya, nanti tidak akan dipanggil lagi oleh tim-tim yang ada di luar negeri, dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan dari oknum netizen yang sok tahu. Padahal kestabilan, kesehatan mental, kenyamanan, ingin dekat dengan keluarga, dan ingin memiliki kehidupan baru yang lebih bahagia lagi, semua itu adalah faktor penting bagi seorang atlet, dibandingkan harus mendengarkan komentar-komentar bagi fans yang terkadang tidak mengetahui kondisi yang sebenarnya. Dan Mega lagi-lagi memilih jalannya sendiri, dan itu normal. Nah, ketika kabar pemutusan kontrak Mega dari Manisa BBSK muncul, situasinya pun kembali membesar. Publik mendebak-nebak, berspekulasi, dan membuat kesimpulan liar. Ketika Mega memilih untuk bermain di Kadinlar 1 Ligi Turki, yang mengatakan banyak oknum netizen, Mega bukan kelasnya di sana, ngapain sih main di kasta kedua, kayak nggak ada tempat yang lain, dan masih banyak lagi perbincangan-perbincangan yang bikin heboh. Dan akhirnya Mega tetap tidak bergeming, dan tetap memilih untuk mencoba berkarir di Liga Turki di Kadinlar 1 Ligi, walaupun akhirnya perjalanan pun tidak semulus apa yang dipikirkan. Ada laporan bahwa Manisa BBSK memutuskan kontrak dengan Mega. Namun, akhirnya menurut Mega sendiri, ini adalah keputusan pribadi. Dia mengatakan hal itu permintaan dari saya, dan sudah disepakati bersama dengan klubnya Manisa BBSK. Berarti mereka putus baik-baik. Tidak ada yang dirugikan dalam hal ini. Manisa BBSK menyatakan bahwa dalam kontrak diatur kewajiban pemain untuk kembali ke Turki setelah voli divisi utama selesai, tapi Mega tidak kembali tepat waktu, dan mereka akhirnya sepakat putus kontrak tanpa kompensasi sama sekali. Klub menyebut jadwal padat termasuk agenda bersama tim nasional sebagai salah satu alasan Mega tidak bisa kembali, dan terbaru adalah Mega lebih memilih untuk membela timnas untuk ikutan SEA Games 2025 di Bangkok, Thailand. Nah, betapa nasionalismenya Mega sampai-sampai dia harus berkorban banyak demi Indonesia. Dan fenomena ini bukan karena Mega berubah ya, justru publik lah yang berubah. Awalnya bangga, kemudian berlebihan bangganya, menuntut terlalu banyak terhadap Mega. Akhirnya ketika tuntutan itu tidak tercapai, mereka kecewa, dan mereka merasa tidak senang, merasa disakiti, dan masih banyak lagi hal lain. Akhirnya ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab menyerang dalam banyak hal, baik itu pribadi, karir, dan masih banyak, dan itu bertubi-tubi. Dan ini adalah siklus yang tidak sehat. Saat ini terjadi karena pengalaman kita sebagai bangsa belum siap punya atlet bintang internasional. Kita bangga tapi tidak siap menghadapi realita yang terjadi. Jadi ada apa dengan Mega? Itu menjadi pertanyaan. Jawabannya sederhana. Tidak ada apa-apa dengan Mega. Yang ada justru ekspektasi kita yang kelewatan atau terlalu berlebihan. Mega nggak gagal, Mega tidak bermasalah, Mega tidak turun level, dan dia tidak hilang arah kok. Ia hanya menjadi manusia biasa yang kebetulan membawa mimpi jutaan orang bersamanya. Kadang itu terlalu berat untuk satu orang. Dan jika kamu merasa bahwa video ini mungkin
bisa menjadi salah satu apa ya, salah satu kita nggak perlu khawatir kok dengan masa depan Mega. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Penawaran-penawaran di musim baru 2026-2027 di V-League semakin menarik. Dia bisa saja dikontrak lagi oleh Red Spark dan diminta untuk kembali. Belum lagi penawaran-penawaran dari klub-klub lain yang memiliki minat yang sama dengan Mega ketika kuota dari pemain Asia sudah dibuka menjadi free agent, dan ini menjadi suatu pemberitaan yang menarik di tahun 2026 yang akan datang. Belum lagi klub-klub lain yang mungkin masih tertarik ya dan masih memiliki minat untuk mengontrak Mega. Mega tidak akan khawatir dengan masa depannya. Cuma masalahnya yang khawatir itu adalah mereka-mereka pembenci, mereka yang tidak suka dengan Mega, yang selalu mempermasalahkan dan mencari kekurangan dan selalu menyoroti hal-hal yang dianggap tidak penting tapi diangkat supaya menjadi berita-berita dan akhirnya menimbul keresahan di mana-mana. Mega tetap Mega, dia adalah orang yang kuat, orang yang penuh dengan prinsip dan yang pasti menyayangi keluarga dan mengerti apa yang dia mau, dan tujuannya pasti sudah jelas untuk masa depannya bersama keluarga tercinta.